Halo semuanya, selamat datang di YouTube Kompas Otomotif. Kemarin di Gias kita sudah diperkenalkan secara resmi Toyota Hilux GR. Dan sekarang Kompas.com mendapatkan kesempatan untuk membawa mobil ini jalan-jalan. Nah, kita akan jalan-jalan ke beberapa lokasi yang sekiranya memang cukup menantang ya. Sehingga kita bisa merasakan langsung gimana sih mobil ini ketika melibas jalanan yang tidak perkotaan alias tidak rata. Jadi jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan jangan lupa untuk nyalakan loncengnya supaya tidak ketinggalan dengan informasi yang kita berikan di channel ini. Yuk! Dikasih nama GR di belakangnya, tentu membuat Hilux ini terlihat lebih gagah dan juga sporty. Sehingga secara keseluruhan tampilannya ini sangat berbeda dengan yang varian biasanya. Bisa kita lihat di bagian depan. Di sini sangat-sangat ini ya agresif ya, mulai dari lampunya, terus di bagian bawahnya juga di sini dibalut banyak banget warna hitam ya. Dan yang paling berbeda dari yang varian sebelumnya adalah di bagian grillnya. Ini grillnya dibuat besar dan di sini disematkan letter Toyota, bukan lagi logo Toyota yang triple ellipse ya. Jadi ini kayak ngebuat apa ya, nuansa mobil-mobil double cabin Amerika ya, gitu. Bawahnya ya nggak jauh beda ya, tapi cuman dikasih warna-warna hitam, ini piano black ya. Di tengahnya ini juga ada kayak menonjol gini ya, ini kamera untuk mendukung fitur kamera 360 di mobil ini. Nah, di sini begitu kelihatan banget ya tampilan gagahnya, tapi juga dikasih balutan-balutan hitam yang membuatnya tetap tampil sporty. Di sini kaki-kakinya begitu besar ya, kokoh. Ini dia pakai pelek 18 inci yang dipadu-padankan dengan ban Bridgestone Dweller berprofil 265/60. Ini ada icon GR ya. Kemudian dikasih juga stiker-stiker di side skirtnya warna hitam merah khas dari GR. Sama kayak di bagian depan dan sampingnya, di belakang juga dibuat begitu gagah, tapi juga nggak meninggalkan si sportinya khas GR ya. Pertama kita bisa lihat di sini ada stiker lagi, stikernya GR nih hitam merah, dan di sini nih dikasih juga icon GR Sport. Kemudian lampunya nih yang menarik nih buat saya. Di sini lampunya dia apa ya, ini 3 atau M nyamping gitu. Di ini udah LED juga, tapi sama kayak di depan, lampu sennya masih bohlam. Dan ini lampu remnya juga masih pakai bohlam. Terus di bawahnya ini ada buat pembuka ini ya. Apa sih namanya? Bagasi, bukan bagasi sih. Ya akses ke baknya lah. Dan di bawahnya di sini ada kamera juga yang mendukung kamera 60. Kemudian bempernya ini dibuat gede banget karena ini sekaligus jadi akses untuk ke baknya ya. Di sini dia bahannya plastik ya, tapi supaya tetap bisa kita akses diinjak-injak orang, maka samping-sampingnya nih sama ini bawah-bawahnya ini besi. Tuh. Jadi kuat. Nah, saya udah ada di atasnya nih. Wah, licin juga ya. Di sini kelihatan mewah ya dibandingkan sebelumnya. Karena beberapa titik nih ada kayak buat kunci tambahan. Di sini dikasih logo Toyota yang pakai triple ini ya, triple ellipse, dan di sininya juga nih. Dan kemudian di sini ada kayak apa ini ya, penampang khas ini ya, GR ya, yang menambah sisi sporty, tapi ini nggak ada fungsinya sebenarnya teman-teman. Ini untuk aksesori aja. Kenapa? Tahu dari mana? Nah, di sini ada warningnya sendiri nih yang bahasa Thailand. Nah, bawahnya ini baru ada bahasa Inggrisnya. Kalau ini tuh cuman aksesoris, nggak bisa kita manfaatkan untuk ya nahan-nahan beban gitu. Takutnya nanti patah atau nggak aman bahan ininya, barang-barang yang tadi dimaksud. Ya. Nah, di sini ini ya ada beberapa garis-garis merah, list-list merah. Karena mobil ini bukan Hilux biasa,
yaitu Hilux GR gitu. Nah, kita bisa lihat di sini di setirnya ini ada kayak ring ya warna merah di tengah, terus jahitannya juga warna merah. Kemudian juga aksen-aksen merah ini ada di jok gitu. Sayang banget ya di dashboardnya gak ada. Nah, ini joknya ini baru nih, dia perpaduan antara bahan suede dengan leather kulit gitu. Kemudian di atasnya di sini dikasih emboss GR yang dikasih aksen-aksen merah juga gitu. Ini samping-sampingnya begitu. Kemudian aksen merahnya juga ada di head unit walaupun bukan jahitan ya gitu. Ini 8 inci. Nah, ini menunya shortcutnya kita buka, belum touchscreen ini ya, belum touchscreen semua, jadi kita harus pencet-pencet yang ada di samping-samping sini. Kemudian AC-nya sudah dual zone itu, terus di bawahnya di sini kasih USB port, dan di sini ada 2 pendukung lighter tambahan gitu, ada 12 volt ini. Dan sini ada fitur-fitur yang bisa kita manfaatkan seperti downhole ini ya, asisnya gitu. Kemudian di sini ada defog. Nah, terus di sini kita bisa ngatur penggeraknya, mau penggerak roda 2, penggerak roda 4 atau all wheel drive. Karena mobil ini sejatinya adalah 4x4 gitu. Jadi kita bisa menyesuaikan dengan lintasan yang akan kita lalui nanti. Nah, sedangkan untuk di bagian belakangnya, untuk masuk sama kayak di depan, ada ininya, handle-nya yang memudahkan si penumpang agar ke kabin dari Hilux. Dan ini saya udah contohkan ya, bahwa bangku belakangnya bisa dilipatnya kayak gini, nggak full. Jadi kalau untuk naruh barang-barang tambahan bisa di sini. Kemudian di bawahnya di sini ada toolkit tuh. Kita harus ke atasin semua sih untuk bisa ngebukanya. Nah, untuk buka atau tutupnya ini cukup mudah, ini ada ganjalannya aja gitu. Kemudian tinggal brek. Nah, mantap. Oke. Di sini untuk ruang kakinya ini cukup masih lega. Yang depan udah saya sesuaikan ya dengan gaya postur tubuh saya. Postur tubuh saya 171 cm. Ruang kakinya segini, hampir 1 jengkal, sementara ruang kepalanya juga sama, itu kurang lebih 1 jengkal. Di belakang juga kita dikasih ini ya, hook ya, kanan kiri untuk naro-naro plastik kalau emang mau muntah atau gimana. Tengahnya ada AC, karena AC-nya juga udah dual zone, tapi di sini nggak bisa ngatur suhu, cuman bisa ngatur ini aja ya, hembusannya ditutup atau dibuka gitu. Untuk kursinya sama kayak di bagian depan, ada 2 bahan ya, bahan suede ini tengahnya, kemudian sampingnya leather gitu. Tapi bedanya di sini nggak ada emboss GR-nya nih, itu polosan aja. Kemudian di tengahnya di sini juga disediakan handrest yang ada 2 cup holder, tapi nggak ada tempat buat naruh kartu-kartu atau uang-uang recehan. Tuh. Di sini cukup proporsional sih tempatnya, nggak terlalu ke bawah, nggak terlalu ke atas. Oke. Oh, di sini juga belakangnya ada kayak buat naruh barang lagi, hook 2. Jadi bener-bener dibuat untuk naruh barang maupun orang ya. Dan kalau untuk naruh orang juga saya rasa ini masih nyaman. Ini sekarang kita sudah jalan bersama Hilux GR. Ini lagi di jalur perkotaan dulu ya kita. Dan tuh jalanannya cukup padat ya, karena ini juga weekend gitu. Nah, sementara untuk saat ini sih cukup oke ya untuk tarikannya, untuk akselerasinya. Karena mobil ini juga didukung oleh mesin yang mumpuni ya, 2800 cc, mesinnya Fortuner, kodenya 1GD 4 silinder. Jadi dia punya torsi 500 Nm, gede banget gitu. Tapi karena memang ini mobilnya dimensinya besar dan berat, jadi nggak terlalu narik ya kalau kita gaspol. Dan di sini juga sudah ada TSS. Jadi sejatinya mobil ini modern ya untuk kelas double cabin gitu, karena punya banyak banget
perangkat atau fitur keselamatan aktif. Kemudian untuk visibilitasnya, ya walaupun di sini nggak ada blind spot warningnya ya, tapi cukup lega, cukup jernih aja gitu dari pandangan ke depan. Ini saya bisa ngeliat kap mesinnya, terus dari spionnya cukup oke, walaupun dimensinya lebih panjang daripada mobil biasa. Tapi ke belakangnya di sini karena ada tambahan itu ya, aksesoris untuk GR, jadi di belakang kurang clear sih saya rasa. Walaupun begitu, sebenarnya di sini kalian bisa manfaatkan kamera 360-nya tuh, bisa ngelihat langsung secara aktual kondisi di sekitar mobil, termasuk untuk di belakangnya. Di sini juga ada animasi untuk ininya ya, baknya, jadi cukup oke. Untuk bantingan suspensinya, karena ini khusus ya, disesuaikan oleh tim gear Toyota. Dia sekarang suspensinya monotube shock absorber, jadi karakternya dia sedikit lebih keras, tapi nggak terlalu mengganggu sih ya. Selama jalan di perkotaan nih, nggak terlalu mengganggu punggung, masih nyaman juga. Menurut saya sih oke-oke aja ya kalau misalkan shocknya ini sedikit lebih keras dari sebelumnya, karena ini handlingnya begitu enak ya tuh, nurut banget mobilnya. Walaupun ini sebenarnya gede ya, nggak terlalu mengganggu, bahkan cenderung lebih stabil ya. Lalu untuk konsumsi BBM-nya, nah di sini kita lihat dengan perjalanan 60 km-an ya, konsumsinya ada di 10,5 km per liter. Memang kalau kita bandingin dengan mobil penumpang atau passenger, ini bukan angka yang bombastis ya, cenderung biasa aja. Tapi sensasi berkendara atau fun to drive yang disajikan ini betul-betul berbeda, karena ya tadi ini adalah Hilux GR, di mana sebuah double cabin yang mumpuni untuk dipakai segala medan, plus modern karena udah ada TSS-nya. Gimana? Seru kan teman-teman? Jadi Hilux GR ini selain bisa dibawa jalan-jalan ke jalanan semi off-road, ternyata oke juga ketika kita bawa di jalur perkotaan, karena mobil ini sudah dilengkapi oleh TSS, dan tadi kita contohkan ya, bisa juga menggunakan adaptive cruise control. Jadi bener-bener cukup asik untuk dibawa di jalur perkotaan, khususnya di jalan tol ya. Cuman memang setidaknya walaupun udah power steering, terasa masih cukup berat, karena mungkin bannya yang besar atau dimensinya yang ternyata sangat-sangat bukan mobil passenger banget ya, sangat-sangat besar. Mobil ini dijual di wilayah DKI Jakarta dengan harga 785 jutaan. Cukup oke ya ketika kita memang harus membandingkan dengan kompetitornya seperti Mitsubishi Triton ya. Memang secara harga dia sedikit lebih mahal, tapi fitur yang disediakan, sensasi yang disediakan itu begitu lebih modern, lebih dewasa, dan lebih asik pula untuk kita bawa jalan-jalan. Tapi perlu kalian pahami bahwa double cabin tidak bisa melintas di seluruh jalanan DKI Jakarta seperti Sudirman ya, karena harus mendapatkan surat izin melintas dulu nih gitu. Kemudian juga pemilik harus mengurus kirnya ya untuk kita pakai di jalan-jalan perkotaan. Cuman rasanya surat-surat tersebut sudah bisa diatur atau diserahkan pengaturannya ke dealer masing-masing. Oke, segitu saja video hari ini bersama Toyota Hilux GR. Bagi kalian yang tidak ingin ketinggalan informasi menarik dari kami lainnya, jangan lupa untuk subscribe channel ini dan nyalakan loncengnya. Kemudian jangan lupa juga tinggalkan komentar atau pendapat kalian tentang mobil ini maupun video-video menarik lainnya di kemudian hari. Saya Ruli Kurniawan, bye-bye.